Nah, alasan kenapa manusia bisa melihat hantu itu adalah Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Oke guys, hari ini aku mau membahas sesuatu yang cukup menarik dan mungkin akan berdiskusi dengan kalian tentang hantu. Tapi sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu sama kalian, sebesar apa kalian percaya dengan hantu? Dan apakah kalian percaya atau tidak percaya dengan adanya hantu atau makhluk-makhluk halus di dunia ini? Please, taruh pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Tapi mau tidak mau, percaya tidak percaya, hantu itu sudah menjadi bagian dari kehidupan kita di dunia ini. Dan aku yakin kita semua pasti tahu tentang eksistensi hantu di Indonesia. Tapi meskipun hantu memiliki sosok yang menyeramkan, dan mungkin orang-orang juga tahu apa yang akan terjadi pada dirinya ketika bertemu dengan sosok hantu itu, tapi di era digital ini justru banyak orang-orang yang dengan sengaja pergi ke tempat-tempat angker untuk mencari sosok hantu. Seperti para ghost hunters, youtuber horor yang suka explore tempat-tempat mistis untuk mencari hantu dengan sengaja, yang biasanya tujuannya untuk membuktikan apakah keberadaan hantu ini benar-benar ada atau enggak. Tapi terlepas dari yang ditampilkan oleh ghost hunter itu asli atau rekayasa, hari ini aku akan membahas tentang cara-cara memanggil hantu atau cara-cara untuk melihat sosok hantu yang biasa digunakan oleh orang-orang Indonesia. Mungkin melihat ghost hunter atau video-video yang beredar di internet itu terlihat sangat rekayasa dan kalian ingin membuktikan sendiri, kalian bisa gunakan cara-cara yang akan kita bahas malam ini. And now, before we do the exercise, the mirror mode. Let's look it. Cara pertama, yang juga cara umum untuk orang-orang ingin melihat hantu adalah membuka mata batin. Nah, hantu itu tidak terlihat, bukan berarti mereka tidak ada. Mungkin manusia-manusia biasa yang nggak punya kemampuan khusus untuk melihat hal-hal seperti itu, mungkin ketika mereka sendiri, mereka nggak bisa melihat apakah ada hantu atau enggak. Tapi siapa tahu, di dekat orang-orang yang tidak bisa melihat itu, justru terdapat setidaknya satu hantu yang berada di dekat mereka. Dan cara paling simpel untuk bisa melihat hantu-hantu itu adalah dengan cara membuka mata batin kita. Nah, biasanya membuka mata batin ini dilakukan oleh orang-orang pintar atau orang-orang yang punya ilmu. Dan biasanya caranya itu ubun-ubun kita kayak ditarik gitu dan dibacakan doa, dan tiba-tiba kita bisa melihat sosok-sosok yang tidak bisa dilihat oleh mata normal. Jadi mata batin kita lah yang bisa melihat makhluk-makhluk yang tak kasat mata itu. Nah, beberapa orang sejak lahir atau sejak kecil sudah punya kemampuan untuk melihat yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang normal, dan orang-orang itulah yang biasa disebut sebagai orang indigo. Dan tak jarang juga orang-orang yang punya kemampuan untuk melihat hal-hal gaib seperti itu menjadi gila karena tidak tahan dengan apa yang dia lihat setiap harinya. Tapi ternyata guys, membuka mata batin ini bisa kita lakukan sendiri di rumah tanpa ada bantuan dari orang-orang pintar. Caranya adalah, kalian harus punya niat yang jelas dan yakin dengan niat kalian. Karena kalau kalian ingin melakukan ini hanya sekedar iseng-iseng pengen melihat hal-hal gaib, lebih baik jangan, karena itu akan membahayakan nyawa kalian sendiri. Karena apa yang nantinya akan kalian lihat itu sangat berbeda jauh dengan apa yang kalian lihat sebelumnya, dan mungkin orang-orang yang tidak kuat fisik, mental, atau imannya bisa menjadi gila. Nah, setelah kalian benar-benar yakin dengan niat kalian itu, kalian bisa memulai hari kalian dengan bangun tidur sebelum matahari terbit dan membaca surat Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad, sebanyak-banyaknya hingga matahari terbit. Kemudian pada sore harinya, sebelum matahari terbenam, pada maghrib gitu, kalian juga harus membaca surat Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, dan kalian harus melakukan hal itu selama 1 tahun penuh. Kemudian sejak hari pertama kalian memulai untuk bangun dan baca surat Al-Ikhlas itu, kalian diharuskan untuk sedekah minimal 1 kali sehari, berapapun jumlahnya. Kemudian lakukan amalan wirid dengan membaca sholawat 100 kali, istighfar 100 kali, dan surat Al-Fatihah 100 kali. Di setiap sholat malam seperti Isya dan sholat tahajud. Intinya adalah selama setahun penuh, kalian harus melakukan amalan-amalan baik yang rutin setiap harinya dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka dipercaya perlahan-lahan, mata batin kalian akan terbuka dengan sendirinya, hingga kalian terbiasa. Jadi dia nggak langsung mendadak gitu bisa buka mata batin, tapi perlahan-lahan, sehingga orang yang nantinya terbuka mata batin yang full itu, mereka udah terbiasa gitu. Mungkin kalian yang punya cita-cita atau ingin berprofesi sebagai dukun atau orang pintar bisa coba cara ini. Cara kedua yang terkenal di Indonesia untuk melihat hantu adalah mengoleskan tanah kuburan ke kelopak mata. Cara ini dipercaya bisa melihat hantu karena hantu itu suka aroma-aroma yang sama dengan aroma dirinya, dan tanah kuburan dirasa cocok. Jadi caranya adalah kalian mengambil tanah kuburan dan mengusapkannya atau mengoleskannya ke kelopak mata kalian. Cuma itu caranya. Simple, kalau kalian mau coba, silakan.
Cara ketiga adalah mencukur alis mata sampai botak. Ini juga termasuk ekstrim ritualnya, tapi di Indonesia cara ini dipercaya bisa melihat hantu, khususnya tuyul dan hantu-hantu pencuri lainnya. Caranya adalah kalian cukur habis alis mata kalian sampai botak, dan lebih afdol kalau misalnya sama rambut-rambut kalian juga ikut dibotakin jadi gundul gitu. Kemudian dimulai dari tengah malam sampai pagi hari, kalian diharuskan tidur di depan pintu rumah kalian dan beralaskan keset kaki. Nah, setelah kalian melakukan itu, jika kalian beruntung, pada tengah malam akan ada yang membangunkan kalian. Emak kalian nyuruh tidur di dalam. Jika kalian beruntung, pada tengah malam akan ada yang membangunkan kalian, dan sosok itu adalah tuyul. Karena dia melihat kalian tidak memiliki alis dan kepala kalian botak, tuyul mengira bahwa kalian adalah temannya. Tapi setelah tuyul membangunkan kalian, nggak tahu lagi yang mau dikemanain kalian ya. Cara keempat adalah membungkuk dan mengintip di antara dua kaki. Nah, cara ini juga cara yang paling terkenal di Indonesia untuk melihat hantu, karena caranya sangat simpel banget dan bisa kalian coba di rumah. Caranya adalah kalian pergi ke sebuah tempat angker, mungkin rumah kosong, bangunan terbengkalai, atau kuburan. Dan beberapa juga ada yang bilang di lapangan bola juga sangat berfungsi cara ini. Kalian harus berdiri dengan mendegangkan dua kaki kalian, jadi bikin celah itu kaki kalian. Dan kalian membungkuk, mengintip di antara kedua kaki kalian secara terbalik. Dan jika kalian beruntung, kalian akan melihat sosok hantu penunggu tempat itu jauh di belakang kalian. Tapi sosok hantu itu hanya bisa kalian lihat dengan posisi terbalik seperti itu. Jika kalian berdiri dan melihatnya secara normal ke belakang, maka sosok itu tidak akan terlihat. Tapi berhati-hatilah ketika kalian membungkuk lagi untuk kedua kalinya, karena bisa jadi dia juga ikut mengintip kalian. Cara yang kelima adalah menyisir rambut di tengah malam. Cara ini kayaknya lebih cocok untuk cewek. Jadi di malam hari, pada tengah malam, kalian duduk atau berdiri di depan cermin kalian, matikan semua lampu ruangan, dan taruh lilin di antara kalian dan cermin. Lalu sisir rambut kalian secara perlahan, dan pandangan kalian tidak boleh lepas dari cermin. Dan jika kalian beruntung, kalian akan melihat sosok hantu tepat di posisi wajah kalian. Selanjutnya adalah keliling rumah. Pada tengah malam, kalian bawalah sebuah lilin, dan kelilingi rumah kalian berjalan kaki dengan lilin tersebut. Sambil berjalan dan berkeliling itu, kalian sebutkan, kemari, kemarilah, kemari, kemarilah, kemari, kemarilah. Dan jika kalian beruntung, akan ada yang menepuk pundak kalian dari belakang. Bapak nyuruh masuk rumah, tidur, udah malam. Enggak. Jika kalian beruntung, maka akan ada seseorang yang menepuk pundak kalian dari belakang. Tapi ketika ada yang menepuk pundak kalian, jangan pernah menoleh atau melihat ke belakang, karena kalian tidak akan sanggup untuk melihatnya. Bapak kalian bawa rotan. Dan cara yang terakhir, yang juga merupakan cara paling umum dan terkenal di Indonesia, yaitu jelangkung. Bermain jelangkung sudah sangat terkenal di Indonesia sebagai cara untuk memanggil hantu, setan, dan banyak sekali orang yang percaya dengan permainan ini. Tapi ternyata untuk bermain jelangkung tidak semudah yang ada di film-film. Ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi sebelum bermain jelangkung ini. Alat dan bahan yang diperlukan untuk bermain jelangkung adalah sebuah boneka kayu atau boneka batok atau boneka jerami, tanah kuburan, kembang 7 rupa, kopi pahit dan kopi manis masing-masing 1 gelas, teh pahit dan teh manis masing-masing 1 gelas, dan air putih 1 gelas, minyak mizik, jeparon, ros, dan kembang setaman masing-masing 1 tetes. Kemudian dupa, buhur magribi, kemenyan, dan jajanan pasar sebanyak 7 rupa. Mainkan permainan ini pada malam hari minimal jam 9 malam, dan jumlah pesertanya harus ganjil minimal 3. Setelah semua syarat itu terpenuhi, mulailah bermain dengan mengucapkan mantra. Jelangkung jalan set, di sini ada pesta kecil-kecilan. Jelangkung jalan set, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Ucapkan mantra itu berulang-ulang kali secara bersamaan, hingga kalian merasakan suasana yang berbeda di tempat tersebut. Dan itulah beberapa cara yang terkenal di Indonesia sebagai cara untuk melihat sosok hantu atau memanggil hantu. Mana di antara semua cara ini yang pernah kalian coba? Tulis di bawah. Apakah berhasil? Apakah tidak? Juga tulis di bawah. Dan apakah kalian tahu lagi cara-cara lainnya untuk memanggil atau melihat hantu di Indonesia? Bisa share di bawah supaya lebih lengkap. Tapi pembahasan kita tidak berhenti sampai di sini, karena ada beberapa informasi tambahan yang harus aku sampaikan kepada kalian mengenai topik malam ini. Oke, kalau kita bicara hantu dan makhluk halus, aku yakin ada 3 kubu yang terpecah. Orang yang sangat percaya, orang yang sangat tidak percaya, dan orang yang di tengah-tengah antara percaya atau tidak. Dan aku yakin masing-masing kelompok kubu ini pasti memiliki alasan tersendiri. Orang yang sangat percaya bisa jadi dia pernah mengalami langsung atau melihat orang terdekatnya mengalami langsung bertemu sosok makhluk halus atau hantu, atau mereka juga kerasukan. Dan orang yang sangat tidak percaya mungkin mereka tidak pernah merasakan
hal-hal mistis atau melihat hal-hal mistis, dan mereka mungkin memiliki prinsip untuk percaya pada ilmu pengetahuan dan sains. Nah, bicara tentang ilmu pengetahuan dan bukti ilmiah, ternyata menurut penelitian ada beberapa alasan kenapa manusia bisa melihat penampakan-penampakan hantu dan sebagainya itu. Dan ini 5 alasan yang aku kutip dari liputan6.com, alasan kenapa manusia itu bisa merasakan hal-hal mistis atau penampakan-penampakan. Yang pertama adalah infrasound. Jadi telinga manusia itu dirancang untuk mendengarkan suara minimal 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, manusia nggak bisa nih mendengar suara yang frekuensinya di bawah 20 Hz. Nah, infrasound ini adalah suara-suara yang memiliki tingkat frekuensi di bawah 20 Hz itu. Jadi, suara infrasound ini tidak bisa terdengar, tapi gelombangnya bisa kita rasakan. Nah, efek infrasound inilah yang mungkin membuat kita ketakutan atau merinding ketika berada di tempat-tempat gelap atau tempat-tempat yang terkenal angker dan mistis. Jadi, ketika infrasound itu sampai ke telinga kita tidak bisa mendengar suara apapun, tapi kita bisa merasakan getaran dan vibrasinya. Nah, getaran itulah yang membuat bulu kuduk kita merinding ketika berada di tempat-tempat gelap. Dan otak kita mensugesti kita bahwa hal-hal seperti itu biasanya berhubungan dengan hal gaib, gitu. Nah, yang kedua adalah ideomotor effect. Nah, seperti yang kita bahas tadi, bermain jelangkung itu biasanya ketika dipercaya makhluk-makhluk halus datang, itu kan boneka bergetar tuh. Boneka bergetar dan mungkin bergerak sendiri. Dan itu orang-orang menyangka bahwa itu adalah hantu merasuki bonekanya, atau sebagainya. Tapi ternyata hal itu bisa dijelaskan secara ilmiah, secara ilmu pengetahuan, yang mana itu disebut sebagai ideomotor effect. Hal itu terjadi karena besarnya sugesti yang masuk ke dalam otak kita. Nah, saking besarnya kekuatan sugesti itu, sehingga membuat otot-otot tubuh kita bergerak dengan sendirinya tanpa kita sadari. Nah, jadi pada saat boneka itu bergerak, itu sebenarnya bukan hantu atau sebagainya, tapi karena otak kita mensugesti kita bahwa hantu akan datang, sehingga kita ketakutan, dan tanpa disadari tubuh kita bergerak sendiri, dan itulah yang disebut sebagai ideomotor effect. Yang ketiga adalah automatism. Nah, kalian pernah dengar nggak yang namanya medium di dalam televisi, acara-acara horor gitu, ketika ada orang yang tubuhnya digunakan sebagai mediator untuk makhluk halus merasuki dia, untuk berkomunikasi dengan manusia asli, itu namanya medium. Dan kita semua percaya bahwa orang-orang yang dirasuki dengan sengaja itu kerasukan makhluk halus yang bisa berinteraksi dan berkomunikasi. Tapi sebenarnya siapa sih yang merasuki orang-orang itu? Apakah memang hantu beneran ataukah itu hanyalah efek dari automatism? Karena efek automatism ini cara kerjanya adalah ketika si medium mengalami fase turun dari alam bawah sadar, otak alam bawah sadarnya memunculkan ide-ide tentang hal-hal yang ingin mereka tunjukkan. Jadi dalam kasus ini mereka sedang dalam acara horor mistis gitu, dan alam bawah sadar mereka memunculkan ide-ide tentang hal-hal mistis seperti iblis, jin, dan sebagainya itu. Dan itulah yang disebut sebagai automatism. Yang keempat adalah keracunan karbon monoksida. Maksudnya? Jadi penjelasan singkatnya adalah ketika kita menghirup aroma karbon monoksida dan itu bercampur dengan darah kita, maka itu akan mengalir ke saraf dan membuat kita berhalusinasi. Dan itulah yang terjadi ketika kita lama berdiam diri di suatu tempat yang gelap dan sepi, kayak tempat-tempat uji nyali gitu. Dan itulah kenapa ketika kita keluar dari tempat itu, suasana horornya berhenti. Itu karena kita sudah menjauhi area karbon monoksida. Aku nggak terlalu mengerti sih tentang ini. Kalau misalnya kalian tertarik bisa ngulik lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah histeria massal. Nah, kita udah sering dengar kan berita-berita atau kabar-kabar tentang kesurupan massal di sekolah atau di pabrik atau di mall. Ternyata itu sebenarnya bukanlah hantu atau makhluk halus, tapi itu adalah histeria massal. Ketika sekelompok orang mengalami stres yang sangat berat dan sangat tinggi sehingga tidak bisa terbendung lagi, akhirnya mereka memiliki gejala berteriak-teriak sendiri seakan-akan mereka kerasukan, dan itu menular ke orang-orang lain yang mungkin kondisi mentalnya juga sama ketika itu. Karena kalau kita perhatikan lagi, kesurupan massal ini memang biasa terjadi di tempat-tempat yang memicu stres kayak sekolah, pabrik. Nah, itulah yang dipercaya sebagai histeria massal. Tapi aku ingatkan kepada kalian, yang aku sampaikan ini bukan memaksa kalian untuk percaya bahwa hantu itu ada atau enggak. Semua tetap kembali pada kalian, apakah kalian percaya dengan 5 alasan ilmiah tadi, atau kalian percaya dengan hal-hal gaib tentang hantu itu. That's up to you. Jadi mana yang kalian percaya? Apakah kalian lebih percaya tentang sosok hantu, makhluk halus, dan sebagainya? Atau kalian percaya ada alasan-alasan ilmiah dari segi ilmu pengetahuan yang menjadi alasan kenapa kita sebagai manusia bisa melihat hal-hal mistis, hantu, dan sebagainya itu? Tulis pendapat kalian di bawah. Tapi aku pesankan ke kalian, jangan dianggap serius tentang hal-hal mistis seperti itu. Percaya boleh, tapi paranoid jangan.
Dan please ambil aja positif-positifnya dari hal-hal gaib seperti itu, kayak yang pernah kita bahas-bahas sebelumnya, kayak kisah desa Godomain. Terlepas dari percaya atau tidak percayanya kalian, ambillah hal-hal baiknya dan terapkan itu, dan tinggalkan hal-hal negatifnya. Jadi itu dulu video kita pada hari ini. Seperti biasa, klik like-nya kalau suka, dislike kalau tidak, subscribe channel ini untuk berlangganan, dan klik loncengnya untuk dapat notifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa tinggalkan komentar, kritik, dan saran untuk kemajuan channel ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.